Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita. Malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di masjid ini dalam rangka untuk thalabul ilmi sambil menunggu datangnya waktu sholat isya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita adalah nikmat sehat, nikmat sempat. Dua nikmat ini yang kemudian sering disampaikan oleh para muballigh bahwa sering dilupakan oleh manusia. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang dua kenikmatan ini manusia sering lalai padanya, sering dilupakan oleh manusia, yaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat sempat. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha. Kesehatan itu adalah laksana sebuah mahkota yang berada di atas kepala orang-orang yang sedang sehat. La yaraha illal marda, yang tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang-orang yang sedang sakit. Kesehatan itu laksana sebuah mahkota yang ada di atas kepala orang-orang yang sehat, yang mahkota itu tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang sedang sakit. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa istiqomah dalam menjalankan agama Islam. Ikhwani fillah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah kita sedikit akan membahas satu bab yang terdapat dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi. Tadi siang panitia menghubungi saya untuk bisa menggantikan Ustadz Agus di kesempatan malam hari ini. Dan kemudian panitia juga meminta saya untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan bagaimana kita memilih seorang pemimpin. Ini kaitannya dengan kemudian kita akan menghadapi musyawarah cabang dan lain-lain. Mboten mergo pemilu. Badhe tanggap mergo pemilu nggih monggo. Oleh karenanya kita mencoba untuk kembali menilik ulang apa yang kemudian dijelaskan oleh ulama-ulama kita tentang bagaimana kemudian kiat untuk memilih pemimpin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah.
Tulisan ini kita bacakan, kita ambilkan dari kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Al-Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad Ibni Habib Al-Basri Al-Mawardi, yang sering dikenal dengan Imam Mawardi. Al-Ahkam As-Sultaniyah. Beliau Imam Mawardi adalah ulama besar yang lahir pada tahun 374 Hijriah dan meninggal pada tahun 450 Hijriah. Jadi beliau hidupnya tahun 400-an Hijriah, meninggal tahun 450 Hijriah. Hari ini kita sudah 1444 Hijriah. Berarti beliau hidup 1000 tahun yang lalu. Dan tulisan beliau sampai hari ini masih ada. Dan ini menjadi rujukan dalam dunia siasah, menjadi rujukan yang sering diambil rujukannya oleh para ulama. Inilah diantara faedah atau diantara manfaat, diantara barokah beliau, barokah ilmu beliau, bahwa kemudian beliau menulis kitab ini 1000 tahun yang lalu. Sampai hari ini tulisan masih ada, sampai hari ini masih bisa kita nikmati ilmunya, sampai hari ini masih kita bisa mempelajari apa yang beliau tulis. Oleh karenanya kita memang berusaha untuk bisa melanggengkan apa yang kemudian menjadi amal kita, dan itulah yang kemudian akan menjadi amal jariah. Kalau beliau dulu belum ada YouTube, belum ada Facebook, maka beliau menulis, dan ternyata tulisan itu masih bisa diakses sampai hari ini, padahal sudah 1000 tahun yang lalu. Oleh karenanya barangkali di antara amal yang kemudian bisa menjariahkan amal kita adalah dengan kita bisa men-share ilmu lewat media sosial. Siapa tahu 500 tahun yang akan datang masih ada orang yang mau mengakses. Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Dan ternyata apa yang kemudian ditulis oleh Imam Al-Mawardi 1000 tahun yang lalu sampai hari ini masih bisa kita rasakan manfaatnya, masih bisa diakses oleh semua orang. Dan tulisan beliau pada malam hari ini ada di hadapan kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian bagi teman-teman, bagi bapak ibu yang kemudian aktif di media sosial, di YouTube misalnya, untuk men-share kajian, maka bisa jadi itulah yang kemudian akan menjadi amal jariah. Kita tidak tahu, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 50 tahun lagi, bahkan 100 tahun lagi masih ada yang akan mengakses apa yang kemudian kita lakukan hari ini. Tulisan beliau ini pada waktu itu adalah tulisan yang kemudian hari ini kita menganggapnya sebagai sebuah mutiara. Kenapa? Karena ini ibarat barang itu adalah barang antik. Nah, sekarang mungkin video-video yang kemudian kita sebar berupa video-video dakwah di media sosial itu mungkin hari ini biasa. Tetapi bisa jadi 100 tahun yang akan datang ini menjadi sebuah barang antik yang kemudian akan dicari orang. Ketika 100 atau 200 atau bahkan 500 tahun yang akan datang bisa jadi dunia tidak baik-baik saja, bisa jadi kan. Maka ketika itu kemudian orang-orang ingin mencari bagaimana kemudian dunia dalam keadaan baik-baik saja. Nah, maka yang mungkin aktif di YouTube misalnya untuk kebaikan, maka bisa kemudian melanggengkan amal kita di sana. Yang bisa desain, maka manfaatkan itu. Yang nulis, di share di WA, di media sosial, bisa jadi ada orang yang 100 tahun lagi masih akan mengakses materi-materi itu, dan itu akan menjadi amal jariah bagi orang yang men-sharekan. Nah, Imam Al-Mawardi 1000 tahun yang lalu telah menulis buku ini, dan kemudian sampai hari ini masih dipelajari di mana saja, masih bisa diakses ilmu-ilmu beliau sampai hari ini. Nah, ini
buku yang diberi judul oleh beliau Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ini beliau lahir tahun 374 Hijriah dan meninggal tahun 450 Hijriah. Kalau bukunya bukan terbitan tahun dulu, ini sudah terbitan tahun sekarang. Bukan ini zaman biyen kok tulisannya pun apik. Ndak, ini kalau cetakannya ya cetakan tahun-tahun sekarang. Tapi bahwa beliau menulisnya sudah 1000 tahun yang lalu. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana apa yang kemudian diminta oleh panitia agar kami menyampaikan materi tentang bagaimana kemudian kiat memilih pemimpin, maka kita ambilkan dari tulisan beliau yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kita mencoba untuk rujuk kembali kepada apa yang ditulis oleh ulama-ulama kita zaman dulu. Faslon, pasal tentang asyurutu allati yanbaghi tanafuruha fil khalifah. Syarat-syarat yang hendaknya ada pada diri seorang khalifah, pada diri seorang pemimpin. Syarat-syarat yang hendaknya ada ketika dia ingin menjadi seorang pemimpin. Ikhwani fillah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan manusia, tugasnya itu sebagai khalifah. Kalau tujuan utamanya memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah, menyembah kepadaku. Ini tujuan utama manusia diciptakan. Tetapi bahwa tugas manusia dihidupkan di atas muka bumi ini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pengatur bumi, sebagai orang yang kemudian bertanggung jawab merawat bumi. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan masyiah Allah ini kepada para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku hendak ciptakan khalifah di atas muka bumi. Ini tugas utama manusia memang sebagai khalifah. Tidak Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada jin, tidak Allah Subhanahu wa taala bebankan tugas khalifah kepada malaikat, dan tidak Allah Subhanahu wa taala bebankan tugas khalifah kepada gunung, kepada binatang, kepada yang lain, tidak. Allah Subhanahu wa taala memang membebankan tugas khalifah kepada manusia. Maka manusia tugas utama di bumi ini memang sebagai khalifah. Maka pantas kemudian ketika para ulama menjelaskan bagaimana kemudian kriteria memilih seorang pemimpin khalifah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kemudian pentingnya seorang pemimpin, sangat-sangat penting. Tidak kemudian pemimpin ini menjadi hal yang berlalu begitu saja, tetapi memang ini perkara yang sangat penting dalam agama Islam. Saking pentingnya seorang pemimpin sampai kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, andai ada 3 orang saja melakukan perjalanan jauh safar, maka harus mengangkat 1 pemimpin. Tidak boleh ada 3 orang melakukan perjalanan kok dibiarkan begitu saja tanpa ada seorang ketua, pemimpin. Tidak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja salasatun fi safarin." Kalau ada 3 orang, 3 saja orang yang keluar untuk melakukan 1 perjalanan jauh, safar, falyu'ammiru ahadahum, maka hendaklah mereka mengangkat 1 orang di antara mereka untuk menjadi pemimpin. Apalagi 4, apalagi 5, apalagi 100, apalagi 1000, 100.000, 1 juta, 10 juta. Syukran, jazakumullah khairan. Ini 3 saja. Kalau kemudian ada 3 orang kemudian melakukan 1 perjalanan jauh, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita agar kita menetapkan 1 orang sebagai seorang pemimpin.
Bagaimana kemudian pemimpin itu dipandang sebagai sebuah perkara yang penting dalam syariat Islam. Sampai tadi Rasul itu memerintahkan kepada kita, kalau ada 3 orang saja, yang 3 orang ini kok melakukan perjalanan jauh, maka hendaknya ada 1 orang yang kemudian diangkat menjadi seorang pemimpin. Andai kemudian ketika mereka melakukan perjalanan jauh kemudian terjadi perselisihan di antara mereka, maka mereka hendaknya kemudian bermusyawarah dan manut pada apa yang nanti akan diputuskan oleh pemimpin mereka. Ngalor pok ngidul nggih, ngalor dhisik. Nah, kalau tidak ada pemimpin 3 orang, maka masing-masing akan padu dhewe-dhewe. Maka kemudian ditetapkan 1 pemimpin agar ketika mereka musyawarah pada akhirnya mereka harus manut kepada pemimpin mereka. Saiki pokoke ring paraan dhisik, saiki mampir Almanar dhisik. Lah engko lagi jalan-jalan teng pundi. Wah ora rene dhisik. Oh ndak, kalau sudah ada 1 pemimpin maka manut sama pemimpin. Nah, itu diantara fungsi pemimpin yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk diangkat manakala kemudian ada 3 orang melakukan perjalanan jauh. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Mawardi kemudian menjelaskan bagaimana kriteria memilih seorang pemimpin. Asy-syurutul lati yanbaghi tawafuruha fil khalifah, syarat-syarat yang hendaknya ada pada seorang pemimpin. Ahaduha, yang pertama, al-adalatu ala syurutihal jami'ah. Yang pertama adalah adil terhadap syarat-syarat secara menyeluruh, terhadap ketentuan-ketentuan secara menyeluruh. Yang pertama adalah al-adalah, adil. Ini syarat pertama yang kemudian diungkap oleh Imam Al-Mawardi tentang bagaimana kriteria memilih seorang pemimpin. Pemimpin yang kemudian kita pilih dalam semua aspek kepemimpinan. Kepemimpinan di sini nih mboten kok bayangan ini aku namung presiden, enggak, semua aspek kepemimpinan. Tingkatan rendah, tingkatan tinggi, tingkatan sedang, kepemimpinan apa saja. Maka yang pertama itu adalah al-adalah, adil. Adil di sini tidak kemudian bermakna sempit, yaitu bahwa ketika menetapkan satu hukum adil, tidak berat sebelah. Iya, itu memang iya. Tetapi adil di sini kita lihat kemudian dalam ta'liqnya, ammal adalah, adapun adil. Fal muradu biha, maksud dari adil di sini ini adalah ayyakuna sahibu istiqamah fis sirah, bahwa dia ini adalah orang yang istiqamah dalam perjalanan hidupnya. Biografi orang ini menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang istiqomah dalam menjalankan agama Islam. Di antara sekian banyak calon misalnya, ketika A, B, C, D, E, F sama-sama orang Islam, maka dilihat mana di antara mereka yang paling istiqomah dalam menjalankan agama Islam. Nah, kalau sekarang bisa dilihat dari sana. Wa an yakuna mutajanniban, dan orang ini adalah orang yang meninggalkan, menjauhi al-af'ala wal ahwala al-mujibah lil fiski wal fujuri. Orang ini meninggalkan atau menjauhi perkara-perkara kefasikan dan perkara-perkara yang keji. Tidak melakukan perkara-perkara yang keji, perkara-perkara kefasikan yang barangkali dilakukan secara terang-terangan. Ini di antara makna adil. Maka kalau kemudian kita belajar ilmu hadis, itu kita sering mendengar rawinya atau orang yang meriwayatkan hadisnya adalah rawi yang adil. Nah, adil itu makna secara luas itu adalah orang yang kemudian istiqomah dalam perjalanan hidupnya, menjauhi perkara-perkara yang kemudian perkara itu perkara kefasikan atau perkara yang keji.
Andai kemudian dia terjatuh pada perkara yang keji, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melanggengkan kefasikan dan kekejiannya, atau bahkan malah mengumumkan kefasikan dan kekejiannya, atau malah kemudian bangga dengan maksiat yang kemudian dia lakukan. Ini kemudian bukan merupakan pemimpin yang ideal untuk dipilih. Orang yang kemudian melakukan perbuatan keji, dosa maksiat besar, apalagi kemudian bangga mengumumkan perkara kekejian yang dilakukan. Fakama la yakunu adh-dhalim wal ghadir mustahiqqan lil khilafah. Sebagaimana tidak seharusnya orang yang zalim, orang yang aniaya ini tidak berhak untuk menjadi seorang pemimpin. La yakunul muttasif bit ta'amur wat tahayul kamathali taslimi qati'i minal ghanami lidza'bi. Sebagaimana kita tidak boleh menyerahkan sekelompok kambing lidza'bi untuk dipimpin oleh seekor serigala. Sebagaimana kita tidak boleh menyerahkan sekelompok kambing untuk dipimpin oleh seekor serigala. Wa ja'alahu ra'yan laha. Kita tidak boleh menjadikan serigala itu hewan yang menggembala kambing. Tidak boleh. Wa aqwa burhan ala dzalika, dan dalil yang kuat untuk menjelaskan ini, untuk mendasari apa yang kemudian ditulis oleh Imam Al-Mawardi ini. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala li Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Indama sa'alahu ayyaj'alal imamata fi dzurriyyatihi, ketika Ibrahim alaihi salam meminta agar anak keturunannya ini menjadi imam, menjadi pemimpin. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin. Maka Nabi Ibrahim akhirnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa min dzurriyyati." Ya Allah, jadikan pula anak keturunanku sebagai pemimpin-pemimpin. Allah berfirman bahwasanya Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam, pemimpin. Maka Nabi Ibrahim kemudian meminta, "Ya Allah, wa min dzurriyyati." Ya Allah, jadikan pula anak keturunanku sebagai pemimpin-pemimpin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya la yanalu ahdidz zalimin." Tetapi janjiku tidak akan didapat oleh orang-orang yang zalim. Maksudnya la yastahiqunaha wa la yasiluna ilaiha. Artinya orang yang zalim ini tidak pantas menerima janji dari Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemimpin. Wal qasdul asasi, sementara tujuan utama yang paling pokok min tansibil khalifah, dari diangkatnya seorang pemimpin, huwa daf'udz zulmi 'anin nas, agar dia bisa menghilangkan kezaliman yang ada pada manusia. La taslitu zulmi alaihim, tidak kemudian malah dia yang berbuat zalim kepada manusia. Falidha, dan oleh sebab itu, la yajuzu inda ulama'il Islam, menurut ulama-ulama Islam tidak boleh kafatan, secara umum tidak boleh, intikhabu man huwa ma'rufun bidzulmi wal baghyi, tidak boleh memilih seorang pemimpin yang sudah dikenal dia adalah orang yang zalim dan suka berbuat aniaya, khalifatan, sebagai khalifah. Sebagaimana kemudian ketika kita membuat pagar untuk merawat tanaman, jangan sampai pagarnya yang memakan tanaman. Seperti itulah gambaran yang dijelaskan dalam kitab ini, bahwa tujuan asasi diangkatnya seorang pemimpin itu adalah untuk menghilangkan kezaliman, bukan malah pemimpin itu yang berbuat kezaliman.
Insyaallah kita lanjut setelah adzan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Sambil saya tunjuk Pak dengan pointer di sini, biar tidak bingung, karena memang tulisan Arabe gundul kabeh niki. Kama sebagaimana annal khalifata, bahwasanya seorang pemimpin alladzi irtakaba dzulma wa tughyana, apabila dia kemudian melakukan perbuatan kezaliman, aniaya, sewenang-wenang kepada rakyat, asna'a khilafatihi, pada masa kepemimpinannya, yastahiqul azl, maka berhak untuk dimakzulkan. Bahkan innahu inda qudama'i syafi'iyah, bahkan dia menurut para pendahulu madhab Syafi'i, wa ala ra'sihim asy-Syafi'i nafsih, dan bahkan menurut Imam Syafi'i sendiri, yan'azilu walau lam ta'ziluhul ummah, dia secara otomatis termakzulkan sebelum umat memakzulkan dia. Ini kalau di sini. Jadi otomatis turun sendirinya tanpa umat menurunkan dia. Ini kalau kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, kata menurut madhab Syafi'i, para pendahulu madhab Syafi'i, ketika kemudian ada pemimpin yang di tengah-tengah kepemimpinannya melakukan kezaliman, sewenang-wenang, maka yastahiqu al-azl, maka berhak untuk diturunkan. Bahkan kata Imam Syafi'i dan para pendahulu madhab Syafi'i, yan'azilu walau lam ta'ziluhul ummah, secara otomatis turun sebelum umat menurunkan. Ini yang pertama. Kriteria yang pertama adalah dia orang yang adil. Adil dalam pengertian luas, bukan adil dalam pengertian yang sempit. Adil dalam pengertian luas. Dia adalah orang yang istiqomah menjalankan agama Islam. Watsani, dan yang kedua, al-ilmu, dia adalah orang yang berilmu, memiliki pengetahuan, memiliki ilmu. Al-muaddi ilal ijtihadi fin nawazili wal ahkami, yang dengan ilmu itu dia gunakan untuk berijtihad dalam menyelesaikan kasus dan hukum-hukum, dalam menyelesaikan berbagai macam kasus dan hukum-hukum. Ini yang kedua. Syarat yang kedua adalah al-ilmu, dia memiliki kecakapan, memiliki ilmu, sehingga dengan ilmu itu dia bisa berijtihad untuk menyelesaikan berbagai kasus dan hukum. Ini yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi 1000 tahun yang lalu. Yastalzimu aghlabiyatul fuqaha'i an yakuna al-khalifah ala darajatin kabiratin minal ilmi. Secara umum para ahli fikih memberikan atau melazimkan satu ketentuan bahwa seorang khalifah itu hendaknya memiliki tingkatan ilmu yang lebih. Fala yakfi an yakuna aliman, bahkan tidak cukup dia hanya orang yang kemudian memiliki pengetahuan, memiliki ilmu. Bal yajibu an yablugha martabatal ijtihadi fil usuli wal furu', tetapi dia seharusnya adalah orang yang memiliki kecakapan untuk berijtihad, memecahkan perkara-perkara dalam perkara usul pokok dan dalam perkara-perkara cabang. Likai yakuna qadiran ala tanfidi syariatil Islam, agar dia mampu untuk menerapkan pokok-pokok ajaran agama Islam. Wa dafi syubuhati anil aqaid, dan agar dia bisa menghilangkan syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir, anil aqaid, dalam perkara-perkara akidah. Wa ita'i fatawa, dan agar dia bisa memberikan fatwa-fatwa, putusan-putusan dalam berbagai macam masalah, fil masail allati taqtadhiha, yang memang dibutuhkan, dan seterusnya. Ini yang kedua.
Jadi yang kedua yang kemudian ditulis oleh Imam Al-Mawardi, kriteria pemimpin yang kemudian kita pilih adalah dia adalah orang yang berilmu. Bahkan tidak hanya kemudian dia berilmu, tapi dia bisa mengamalkan ilmunya dalam kepemimpinannya. Ini yang kedua. Kriteria pemimpin yang diungkap oleh Imam Al-Mawardi adalah dia memiliki ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kriteria pemimpin yang diungkap oleh Imam Al-Mawardi, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa kriteria ini adalah untuk pemimpin secara umum, bukan makna sempit. Yang ketiga, kata Imam Al-Mawardi, salamatul hawasi, yaitu sehatnya panca indera. Minas sam'i, dari pendengarannya sehat. Wal basari, matanya sehat, penglihatannya sehat. Wal lisani, lisannya sehat. Liyasihha ma'aha mubasyaratu ma yudraku biha, agar dengan itu dia mampu secara langsung menyelesaikan yang ada di hadapannya, menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Ini yang ketiga, sehatnya panca indera, pendengaran, penglihatan, dan lisan. Syarat yang ketiga. Yang keempat, kita percepat. Yang keempat, warabi'u salamatul a'dha, sehatnya anggota badan, min naqsin, dari mohon maaf cacat. Yamna'u an istifa'il harakati wa sur'atin nuhud, di mana kekurangan pada anggota tubuh itu nantinya bisa menghalangi dia dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat. Ini yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Kemudian penjelasannya di sini, waqad farraqa Ibnu Khaldun membedakan fi muqaddimatihi bainal uyubil jismiyah al-mutlaqah, antara aib badan yang mutlak allati tamna'ul khalifata min ada'i wadhifatihi, yang menghalangi seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya, ka'an yakuna a'ma, seperti ketika misalnya dia adalah orang yang buta, au akhras, atau dia adalah orang yang bisu, au asam, atau dia adalah orang yang tuli, au maqtu'ul yadain, atau dia dua tangannya terputus, napa namanya niku? Nggih, au ar-rijlaini, atau dua kakinya terputus. Fa fi hadhil halah, pada kondisi seperti ini, la yakunul murasyih ahlan lil khilafah, dia tidak bisa diangkat sebagai seorang pemimpin. Amma in kana a'war, adapun ketika dia buta tapi buta sebelah. Kalau tadi a'ma itu dua-duanya buta. Kalau a'war itu yang buta hanya satu mata. Amma in kana a'war, adapun ketika dia butanya buta sebelah mata, au asammu bi ihda udunaihi, atau dia tuli tetapi hanya satu yang tuli sementara yang satu bisa mendengar, au maqtu'an ihda yadaihi, atau yang terpotong tangannya itu hanya satu sementara yang satu masih, fa fi hadhil halah yabqal murasyih ahlan lirriasah, maka masih bisa dipilih sebagai pemimpin. Kalau ini yang dijelaskan dalam kitab ini. Ini syarat yang keempat atau kriteria yang keempat yang ditulis oleh Imam Mawardi tentang kriteria seorang pemimpin. Yang pertama itu adil. Adil maknanya luas, bukan adil yang makna sempit. Kemudian yang kedua adalah dia memiliki ilmu, khususnya dalam kepemimpinan, baik dia sebagai leader maupun dia sebagai manajer. Dan yang ketiga, dia sehat panca inderanya. Pendengaran, mata, dan lisan. Kemudian yang keempat, sehat anggota tubuh dari kekurangan. Dia tangannya tidak buntung dua-duanya, atau kakinya tidak terpotong dua-duanya. Ini syarat yang keempat. Kemudian yang selanjutnya, wal khamisu, syarat yang kelima,
ar-ra'yu, dia memiliki gagasan. Al-mufdi ila siyasatir ra'iyyati wa tadbiril masalihi, yang dengan gagasan itu dia mampu untuk memimpin rakyat dan mengatur urusan-urusan. Ini yang kelima yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Jadi dia adalah orang yang punya gagasan, visioner, pandangannya jauh ke depan. Tidak pokoknya koyo ngono. Yang dilihat hanya yang di depan mata, pokoknya badi, tidak. Tapi pikirannya itu jauh ke depan. Ini yang kelima. Di catatan di sini disebutkan wa yu'abbiru ba'dul fuqaha'i an hadha syarti bil hikmah. Sebagian ulama ahli fikih menjelaskan syarat yang kelima ini dimaknai sebagai bil hikmati, orang yang bijaksana. Wal haqqu anna hadhihi al hikmah, dan yang benar insyaallah menurut penulis kitab ini bahwa yang dimaksud oleh Imam Al-Mawardi pada poin yang kelima, orang yang memiliki gagasan, pandangan jauh ke depan, maksudnya adalah orang yang memiliki kebijaksanaan. Ini yang ditulis dalam kitab ini. Ma tuktasabu bil khibrati wat tajribah, yang ini semua sebenarnya bisa didapatkan dari pengalaman dan latihan. Maka seolah-olah Imam Al-Mawardi ingin menjelaskan bahwa orang yang kemudian diangkat menjadi pemimpin dalam semua aspek kepemimpinan itu, di antara kriteria yang bisa diambil, yang bisa dijadikan sebagai pedoman itu adalah orang yang pengalaman, dibandingkan dengan orang yang masih baru-baru punya pengalaman. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang kelima tentang kriteria memilih seorang pemimpin. Punya gagasan, visioner, memandang jauh ke depan, dan bagus pula jika kemudian dia adalah orang yang punya pengalaman. Kan? Jadi pembahasan ini adalah pembahasan secara umum. Kalau panitia menghubungi saya itu berkaitan dengan musyab. Maka semuanya insya Allah kalau musyab ya saya sangat-sangat dan sangat berhusnudzon, semuanya baik, tidak ada yang tidak baik insya Allah. Tapi kita memilih di antara misalnya ya, misalnya wawun ini. Al-adalah, insya Allah semuanya adil. Tapi dari semua yang adil ini, mana di antara yang paling adil? Ya. Al-ilmu, punya ilmu semua. Tapi di antara mereka, mana yang kemudian punya kapasitas yang lebih? Salamatul hawas, selamatnya, sehatnya panca indera, insya Allah sehat semua. Nah kalau ini insya Allah sehat semua. Yang keempat juga iya. Kalau dari empat itu ternyata ada semua sama semua, maka lihat yang kelima. Apa? Mana di antara mereka yang punya visioner, yang visinya jauh ke depan, punya gagasan, yang paling bijaksana. Yang paling bijaksana, yang kemudian luwes, yang bisa ngomong orang-orang. Di antara empat, di antara 1, 2, 3, 4 sama semua, tapi yang satu cok rodo-rodo nyelekit misalnya. Tetapi yang satu sama niatnya, cuma yang satu agak bisa mengolah misalnya, agak lebih bijaksana. Yang kelima, kalau ternyata sama-sama adil, sama-sama istiqomah, orang baik semua. Kemudian yang kedua, ilmu ya sama, perbedaan itu cuma sedikit-sedikit saja. Kemudian ya sehat semuanya. Kemudian punya gagasan yang bagus semuanya. Nah yang keenam, dia adalah asy-syaja'atu, orang yang punya keberanian. Wan najdatu, dan kesatria, punya wibawa. Punya wibawa. Sama-sama pinter, sama-sama bijaksana, sama-sama punya kapasitas, sama-sama punya gagasan, visioner, sama-sama wau napa niku wau? Kula nggih mboten apal niku. Sama-sama ilmunya luas, sama-sama sehat. Nah, maka sangat bagus kalau kemudian dia pemberani,
jiwa kesatria, wibawa. Sehingga orang-orang di luar kelompok dia itu akan memandang bahwa di kelompok dia itu memang disegani, dihormati. Ini nilai plus dari seorang pemimpin. Ya. Ini ditulis oleh Imam Al-Mawardi 1000 tahun yang lalu. Dan memang kalau dipikir ya iya. Coba Bapak Ibu kalau kita perhatikan para nabi semuanya fisiknya sempurna, nggak ada yang nggak sempurna. Nabi Ayub itu saja karena sakit kulit, tetapi pada akhirnya juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan fisiknya sempurna luar biasa. Yusuf alaihissalam bagaimana kemudian gantengnya luar biasa. Musa alaihissalam bagaimana kemudian kekarnya luar biasa. Isa alaihissalam juga bagaimana kemudian wibawa luar biasa. Nuh alaihissalam bagaimana kemudian umurnya panjang sekali. Ibrahim dihormati. Ismail tidak ada yang berani ngutak-atik Nabi Ismail. Ishak luar biasa. Tidak ada nabi yang tidak wibawa, tidak ada nabi yang tidak istimewa. Dan ini kalau kita pikir ya pantas. Bayangkan kalau Nabi itu kok meskipun pinter luar biasa tapi ingi musuh walah Nabi ini ngomong Islam kok yang ngono. Nah, ngoten toh. Maka Nabi itu semuanya berasal dari nasab yang istimewa. Bayangkan Nabi Muhammad SAW itu putranya Abdullah. Abdullah itu adalah dari 10 laki-laki putra Abdul Muthalib yang paling luar biasa. Di mata Abdul Muthalib itu adalah Abdullah, putranya orang yang paling mulia. Dan kakek beliau adalah Abdul Muthalib, orang yang kemudian menjadi pemimpin Makkah. Dari semua orang-orang yang berwibawa di Makkah, Abdul Muthalib yang paling berwibawa. Abdul Muthalib itu adalah dari keturunan Quraisy, di mana Quraisy itu adalah orang yang paling mulia dari sekian keturunan Bani Ismail. Sementara Quraisy itu adalah keturunan Ismail, Ismail keturunan Ibrahim alaihissalam. Nabi itu semuanya mulia dari sisi nasab, mulia dari sisi fisik, mulia. Maka tadi, kalau kita pikir secara nalar pun ya masuk akal. Kalau Nabi kok ingah-ingi, orang luar akan memandang Allah jebule Nabi ini namung kaya ngono. Maka ini Imam Al-Mawardi juga menuliskan di antara kriteria yang bisa kita jadikan pertimbangan untuk kita kemudian memilih pemimpin itu adalah dia punya keberanian, punya jiwa kesatria, punya wibawa. Nah, maka kalau yang pertama, kedua, 3, 4, 5 itu kok sama ya sampai ke 5, maka ada pilihan yang lain yang bisa diunggulkan, yaitu mana di antara mereka yang lebih pemberani, yang lebih kesatria, yang lebih berwibawa. Mana di antara mereka? Tapi ini bukan yang paling utama. Tetap yang paling utama itu adalah bagaimana dia istiqomah keadilannya, ilmunya, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, ternyata adilnya sama, istiqomahnya sama, ilmunya sama, fisiknya sama, visionernya sama, pengalamannya sama, keberaniannya sama. Nah, ini yang ketujuh. Tapi saya rasa kalau Mus'ab nggak mungkin akan memilih dari sisi yang ketujuh. Apa? An-nasabu wa huwa ayyakuna min Quraisy, dari keturunan Quraisy. Wah, niki angel Mus'ab mboten enten sing milih mergo niki. Tapi mbok menawi enten nggih nek diurut-urut niku, jebule teng mriki enten sing Habib niku keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib yang tidak mencatatkan kehabibannya. Terus Ahmad Dahlan niku lak nek diurut niku lak tasih keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau seorang Habib yang tidak mencatatkan kehabibannya, itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus keturunan beliau itu ya sebenarnya Habib, tapi enggak dicatat. Yang coba. Nah, ini an yakuna min Quraisy, dari keturunan Quraisy. Kenapa? Karena Quraisy itu adalah orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana
sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu hendaknya dari suku Quraisy. Ini kata Imam Al-Mawardi 1000 tahun yang lalu. Tapi kalau hari ini enggak ada yang maksudnya pembahasan kita yang tadi misalnya mushaf itu ya enggak ada. Atau mungkin ada, saya enggak tahu. Tapi nek teng Tembara niku barang nggih kados-kadose kok mboten enten. Wallahu alam, kita tidak bisa menafsirkan dengan tafsiran seperti itu karena hadisnya yang kemudian disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-a'immatu min Quraisy. Dan kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah qaddimu Quraisyan wala taqaddamuha. Dahulukan orang Quraisy dan jangan kamu mendahului orang Quraisy. Karena memang suku Quraisy itu adalah suku yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam tentang apakah kemudian bisa kita tafsirkan sebagai keturunan bangsawan saya belum tahu. Tapi zahir hadisnya adalah Quraisy. Dan ini menjadi kriteria yang ketujuh yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Andai semua sama, keturunan sama, maka yang dipilih itu adalah dari Quraisy. Sebagaimana ketika memilih seorang imam, maka kriteria memilih seorang imam itu ada pilihan. Nah, kalau yang pertama sama, turun kedua, yang kedua sama, turun ketiga. Antara orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus dengan orang yang ahli fikih, maka diutamakan antara orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus sama yang hafalan Al-Qur'annya banyak, maka diutamakan yang bacaan Al-Qur'annya bagus. Sama-sama bagus, Pak. Bagus itu maknanya luas, fasih, sesuai dengan makhraj. Maka yang kedua, yang apa niku? Banyak hafalan. Di antara kriteria imam masjid itu adalah yang kemudian memang menjadi imam rawatib, imam tetap masjid. Bahkan dalam madhab Hambali, sebagaimana dijelaskan dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid bin Abdi Salam Bali, kalau saya tidak salah ingat, dalam madhab Hambali disebutkan bahwa andai kemudian sudah ada imam tetap, kok kemudian ada orang datang, dia bukan imam tetap, orang di luar kampung ini datang tanpa izin dari takmir, bahasa kita sekarang takmir, dia ngimami, maka dalam madhab Hambali sholatnya tidak sah. Yang paling diutamakan itu memang orang yang di situ, orang yang kemudian memang diangkat menjadi imam rawatib. Kalau kemudian imam rawatib tidak ada, baru kemudian kalau ada badalnya. Nah, kalau nggak ada badalnya, nah baru kemudian yang lain. Ini dalam memilih imam sholat, apalagi memilih seorang imam yang cukupnya luas. Oleh karena itu, ini barangkali ketika kemudian kita ingin menengok apa yang kemudian sudah dituliskan oleh ulama kita sejak 1000 tahun yang lalu, barangkali ini bisa kita jadikan sebagai pertimbangan. Ketika besok kita memilih pemimpin, maka ada beberapa pertimbangan yang bisa kita jadikan sebagai pedoman. Tidak kemudian wis pokoke aku sing penting melu urun daripada ora mangkat. Nah, maka kita insya Allah kalau kemudian kita memilihnya dari hati yang ikhlas, kalau kemudian kita memang menginginkan dengan ini saya berikhtiar untuk lebih baiknya dalam masalah ini, misalnya untuk lebih baiknya Muhammadiyah cabang ke depan, maka insya Allah itu adalah sebuah hal yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini adalah sebuah ikhtiar yang kita ikhtiarkan, maka ikhtiar kita ini adalah ikhtiar yang insya Allah akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah ketika kita memilihnya, maka ada beberapa yang bisa kita jadikan sebagai pertimbangan dalam kita memilih. Semoga. Nah, ini tentang kriteria. Kemudian yang selanjutnya sebagai ikhtitam, sebagai penutup dari pertemuan kita malam hari ini adalah bahwa apa yang kemudian nanti andai kemudian sudah diadakan musyawarah, kemudian selesai memilih atau menetapkan satu pemimpin
ada ketua, sekretaris dan seterusnya. Maka kalau sudah terjadi, selesai, maka satu hal yang kemudian perlu kita tanamkan dalam hati kita adalah bahwa yakini bahwa semua itu adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwa semua itu adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian konsep takdir yang kemudian diajarkan oleh syariat Islam kepada kita semua. Dan itu berlaku pada semua hal. Bahkan dari semua sisi kepemimpinan yang sekarang terjadi, ini memang yang terbaik bagi kita. Hari ini kita punya Pak RTA, kita punya Pak RWB, kita punya Pak Camat D, kita punya Pak Bupati E, kita punya Pak Gubernur F, kita punya Pak Presiden G. Maka inilah yang terbaik bagi kita untuk hari ini. Kita dilarang untuk mengatakan lau inni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya sak nek cara mbiyen ke kok presiden kae, wah mesti saiki wis, ini enggak boleh dalam sudut pandang agama Islam. Fa inna kalimatul lau, karena kalimat seandainya taftahu babas syaitan, membuka pintu-pintu setan. Lakin qulu, kata Rasul, tetapi katakanlah qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Ini memang sudah Allah takdirkan seperti ini. Wa ma syaa, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, fa'ala, pasti Allah akan melakukannya. Sebagaimana tidak bolehnya kita kemudian ketika misalnya pergi dari rumah ke masjid sini, kemudian di depan situ atau kemudian di depan situ, kemudian kok wah saya tak pengen ke WC dulu, kemudian ke WC di sana ternyata yuk kepleset, yuk aduh kejaduk loro tenan. Jur dia mengatakan nek coro seandainya tadi saya nggak ke WC dulu, mesti saya nggak kejaduk. Itu nggak boleh. Ini yakini ini yang terbaik bagi kita. Seandainya betul-betul tadi kok kita tidak lewat mau masuk tidak ke WC dulu, malah kita betul-betul ke masuk masjid dulu, bisa jadi kita justru kepleset dengan kepleset yang lebih parah, njur jaduk lingir napa nika? Lingir kotak, njur dadak teng rumah sakit, bisa jadi. Dan Allah menghindarkan bahaya yang besar ini dengan cara Allah memberikan dia bahaya yang lebih kecil. Maka apa yang terjadi, misalnya besok ini sudah ditetapkan pemimpin, itu yang terbaik bagi kita, baik bagi dunia kita, baik bagi akhirat kita. Meskipun mungkin dalam pandangan mata kita seolah-olah itu buruk, tetapi hakikatnya pasti ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala nanti akan hadirkan untuk kita semua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebuah kisah yang pernah saya dengarkan dari guru saya, sebuah kisah nyata. Ada seorang wanita tua, enggak saya sebutkan daerahnya, wanita tua hidup sendirian yang dia sehari-hari kemudian pekerjaannya malam hari membuat makanan siap makan itu, kemudian pagi harinya dijual di pasar. Rumahnya di atas sungai di sini bersama orang-orang, dan kemudian ketika dia akan pergi ke pasar, dia harus turun ke sungai, kemudian naik, dan di sini jalan. Belum ada jembatan, tetapi sungainya jangan dibayangkan seperti Sungai Progo, bukan, sungai kecil yang airnya ya bisa dikatakan nggak ada, cuma sedikit saja. Setiap hari seperti itu, dan setiap hari hanya ada satu mobil yang mengantar sampai di pasar. Ndak ya ono enten kula sampun nate ngonten niku modele. Teng rencangi kula teng daerah Sukoharjo ngonten niku, teng peken niku namung enten satu mobil. Kalau pulang ya pulang bareng-bareng dengan mobil itu, tidak ada angkutan umum. Si salah satu desa teman saya. Nah, setiap hari seperti itu. Suatu hari di pagi hari seperti biasa, dia kemudian menyunggi makanannya di atas kepala dengan nampan, kemudian turun ke sungai, dan ketika turun ke sungai ingin pergi ke pasar itu dia terpeleset, jatuh, dan kemudian makanannya tumpah semua.
dan kemudian akhirnya dengan perasaan yang sedih, agak kecewa, wis aku dhewean kok ya dodolan isih tiba meneh, maka kemudian jatuh berserakan, dia memunguti yang masih bisa dimanfaatkan. Kemudian dia ketika kemudian naik sampai di jalan sudah tidak mendapati mobilnya karena mobilnya sudah berangkat, maka dia turun lagi, balik lagi ke rumahnya. Kemudian dia di rumahnya sambil merasa sedih, nasibnya kok buruk sekali. Maka setelah jam berganti jam, siang hari, dia mendapati kabar bahwa ternyata mobil yang biasa dinaiki itu kecelakaan dan banyak korban. Seandainya kemudian dia betul-betul bisa turun dan naik mendapati mobil, maka dia kemungkinan besar juga akan menjadi korban. Maka Allah menghindarkan dia dari musibah yang besar dengan diberikan musibah yang lebih kecil. Nah, maka terpelesetnya bagi perempuan ini pada waktu terpeleset ini adalah sesuatu yang buruk, mesake banget. Tetapi justru setelah siang hari dia bisa mengatakan alhamdulillah saimakno aku kepleset dan bisa mengatakan alhamdulillah. Maka ini yang terbaik bagi perempuan tersebut. Nah, maka kembali ke masalah tadi, sebagai ikhtitam, sebagai penutup adalah bahwa ketika kemudian kita sudah menetapkan satu pemimpin, yakinlah ini yang terbaik bagi kita. Doakan mereka agar kemudian bisa mengemban amanah dengan baik. Doakan mereka agar kemudian bisa melanjutkan estafet perjuangan, pergerakan dan persyarikatan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya membacakan kitab milik Imam Al-Mawardi Al-Ahkam As-Sultaniyah. Tidak perlu dibawa kemana-mana pembahasan ini, tapi kalau mau dibawa kemana-mana nggih monggo, terserah netizen menilai. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.